Selamat pagi, Bu Ita. Selamat pagi, Bu Rina. Bu Ita, apa kabarnya hari ini? Astungkara, Bu Rina. Kabar saya baik, Bu. Ada apa, Bu? Saya perhatikan dari kemarin Ibu agak murung. Tidak secerah biasanya. Kenapa, Bu Ita? Hehe, nampak ya, Bu? Iya loh, Bu Ita. Begini, Bu Rina. Saya sebenarnya ada sedikit masalah sih, Bu. Oh, begitu. Bu Ita, saya mau ngajak Ibu ngobrol. Apa Ibu tidak apa-apa kalau saya ajak ngobrol? Tidak apa-apa kok, Bu. Saya malah senang, karena sepertinya saya perlu teman curhat nih, Bu. Makasih loh, Bu Rina, sudah mau jadi teman curhat saya. Iya, Bu Ita, sama-sama. Saya senang sekali loh, Bu. Kalau Ibu mau berbagi cerita sama saya, jadi apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Begini, Bu Rina, saya ingin ada solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Jadi, hati saya bisa tenang nantinya dan tidak memiliki rasa tidak enak hati dengan kepala sekolah dan juga dengan pengawas. Begitu ya, Bu. Ada lagi yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Kalau boleh jujur ya, Bu, saya dari kemarin kepikiran terus dengan masalah ini. Di hati saya sepertinya ada yang mengganjal. Oh, baik, Bu. Kalau begitu, nah sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya apa yang sebenarnya Ibu rasakan sekarang. Baik, begini Bu Rina, kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Kata beliau, Bapak Kepala Sekolah mendapat laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas keberatan dengan cara saya mengajar. Nah, itu yang membuat hati saya merasa tidak nyaman. Baik, Bu Ita, bisakah Ibu ceritakan apa yang membuat pengawas sekolah itu merasa keberatan, Bu? Begini Bu Rina, kemarin saat saya mengajar di kelas, datanglah pengawas ke kelas saya. Beliau rupanya sedang melakukan supervisi. Nah, pada saat pengawas di kelas saya mengajar tentang tanpa menggunakan buku teks, pada saat itu saya mengajar anak-anak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah, Bu. Kemudian pengawas menegur saya karena beliau merasa keberatan saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Oh, begitu. Pada saat pengawas melakukan supervisi, apa yang sedang Ibu lakukan? Pada saat itu, saya mengajarkan materi tentang proses perkembangbiakan tumbuhan. Saya menggunakan tanaman yang ada di halaman dan mudah dijumpai anak-anak. Maka dari itu, saya tidak menggunakan buku teks, Bu. Wah, Ibu sangat kreatif. Lalu, apa yang Ibu dapat ceritakan lagi saat ini? Pada saat itu, walaupun saya mengajar tanpa buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum. Padahal hal tersebut sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah. Jadi, apakah Ibu menyampaikan pendapat itu kepada pengawas selain Iya, kepada kepala sekolah? Iya, Bu Rina, saya sampaikan. Saya mengatakan kalau saya lebih sering mengajar menggunakan sumber-sumber lain. Ya, seperti tadi menggunakan bahan ajar yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Karena menurut saya menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita, anak-anak jadi lebih mudah memahami materi, Bu. Oh, jadi Ibu lebih sering menggunakan sumber belajar lainnya ya, Bu, di kelas. Seperti menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar anak-anak. Iya, betul, Bu. Anak-anak di kelas saya itu lebih mudah memahami pelajaran jika menggunakan sumber belajar lainnya, seperti sumber belajar yang ada di lingkungan mereka, daripada menggunakan sumber belajar dari buku teks. Oh, setelah Ibu menyampaikan itu kepada pengawas sekolah, bagaimana reaksi pengawas pada saat itu, Bu? Nah, ini dia Bu Rina. Sepertinya beliau merasa tersinggung Bu dengan apa yang saya sampaikan dan pengawas melaporkannya kepada kepala sekolah. Oh, jadi kalau bisa saya simpulkan, masalah Ibu ini terjadi karena pada saat Ibu mengajar di kelas dan sedang disupervisi oleh pengawas, Ibu tidak menggunakan buku teks ya Bu ya, tapi menggunakan sumber belajar lainnya. Sumber belajar yang Ibu gunakan adalah
yang ada di sekitar anak-anak. Tapi walaupun Ibu tidak menggunakan buku teks, sumber belajar yang Ibu gunakan tetap mengacu pada kurikulum. Hal ini sudah Ibu sampaikan kepada pengawas. Nah, karena Ibu tidak menggunakan buku teks, jadi Ibu ditegur oleh pengawas sekolah dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Dan selanjutnya Ibu ditegur kepala sekolah. Apa benar seperti itu, Bu Ita, masalahnya? Iya, betul Bu Rina. Jadi begitu ya, Bu. Kalau melihat masalah Ibu itu, untuk menghindari hal ini terulang kembali, kira-kira apa usaha yang bisa Ibu lakukan yang tidak memperoleh masalah dalam belajar di kelas dan tentunya tidak menimbulkan masalah juga jika pengawas sewaktu-waktu melakukan supervisi, Bu? Sepertinya saya ada rencana nanti kalau mengajar saya akan membawa buku teks Bu sebagai sumber belajar. Apakah ada rencana lain, Bu, yang bisa Ibu lakukan selain itu? Ada Bu, saya akan tetap menggunakan sumber belajar yang berada di lingkungan anak, mengingat siswa di kelas saya lebih mudah memahami materi pelajaran Bu. Nah, buku teks ini akan saya jadikan penunjang pada saat proses belajar nantinya. Wah, Bu Ita, menarik sekali apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Saya sangat tertarik ketika Ibu mengatakan akan memadukan sumber belajar yang ada di buku teks dengan sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan anak. Ayo sekarang kita bandingkan. Ketika Ibu mengajar menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan anak dengan menggunakan sumber belajar yang dipadukan antara buku teks dengan bahan ajar yang ada di lingkungan anak. Nah, kira-kira mana yang lebih menarik menurut Ibu? Ternyata kalau dibandingkan lebih menarik kalau dipadukan Bu antara sumber belajar dengan menggunakan buku teks dan sumber belajar yang ada di lingkungan anak. Sekarang, coba Ibu ceritakan pada saya rencana ke depan yang akan menjadi prioritas Ibu. Oke Bu Rina, rencana saya pertama saya akan datang ke kepala sekolah dan meminta maaf atas kejadian ini. Kemudian saya juga akan minta maaf kepada pengawas sekolah jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan beliau. Itu adalah langkah awal yang sangat baik, Bu. Kira-kira ada hal lain yang akan segera Ibu lakukan? Ada Bu Rina, rencana saya yang kedua, saya ingin ketika pembelajaran di kelas nanti, saya ingin menggunakan berbagai sumber belajar Bu. Saya akan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dan akan saya padukan dengan sumber belajar yang ada di buku teks. Jadi buku teks akan saya siapkan di kelas supaya pembelajaran di kelas lebih mantap karena belajarnya dari berbagai sumber. Wah, bagus, bagus, Bu Ita. Saya suka dengan apa yang Ibu capai pada diskusi kita kali ini. Lalu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini, Bu? Bu Rina, hari ini saya akan bertemu dengan kepala sekolah untuk meminta maaf dan akan mulai menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu menjalankan komitmen ini? Saya akan berkonsultasi dengan Pak Pande, Bu. Waktu itu saya pernah melihat Pak Pande mengajar dengan menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah dan dengan menggunakan buku teks juga. Saya rasa ini ide yang sangat keren, Bu Ita. Ibu pasti bisa melakukannya. Iya, Bu. Semoga segala rencana saya dilancarkan. Oh iya, Bu Rina. Terima kasih ya sudah mendengarkan curhatan saya hari ini, sekaligus membantu saya menemukan solusi. Sama-sama, Bu Ita. Semangat ya.